Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tira Pods. Kali ini kita udah kedatangan nih di studio Kakak Yusfi sebagai ahli gizi ya Kak Yusfi ya. Betul banget Mas Fikri. Halo Kak Yusfi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Yus ya? Sehat. Mas Alhamdulillah. Fikri gimana? Alhamdulillah sehat. Tapi lagi ngeri ya kondisi sekarang ya. Bener banget Mas. Lagi tinggi-tingginya ya Lagi COVID ya. tinggi-tingginya, terus datanya juga kalau kita lihat itu kayak udah lebih tinggi daripada India kemarin Mas. Kalau ngeliat datanya Indonesia ya itu kalau bisa di compare tuh udah kayak high rank lah Mas, udah kayak ranking 4 kalau nggak salah kemarin tuh minggu lalu. Jadi ya begitulah, semoga kita cepat membaik ya. Amin, biar PPKM cepat selesai lah Iya, ya. bener Kangen kita, aduh kangen banget. Kangen main ya Mas. Kangen main, kangen ketemu teman-teman Iya bener gitu. banget. Kemarin sempat mudik ya? Mudik. Keluarga sehat Yus di sana? Sehat. Jadi kan karena kita juga WFH ya Mas ya. Mm-mm. Kan Tirani sekarang ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya lagi nonton, kita tuh udah kayak gak ada kantor ya Mas ya. Betul. Jadi emang kita fullnya tuh kerja di rumah. Jadi ya sebenarnya mau kerja dimanapun it's okay sih Mas. Cuman karena kita kagak boleh kemana-mana tuh jadi yang ngendep aja di rumah jatuhnya meskipun pulang di rumah. Iya nggak apa-apa sih. Jadi lebih apa ya? Jadi lebih terlindungi lah ya. Iya, Tapi ya pasti, memang pasti. imun tetap harus dijaga nih. Nah Gimana, kebetulan nih ada ahli gizi depan saya nih. Oke, Apa boleh sih ya. yang Kakak Yusfi lakukan nih selaku ya? Selaku ahli gizi. Kan pasti lebih tahu nih, boleh lah kasih tips-tipsnya. Apa aja sih yang harus dilakuin gitu? Apa aja yang harus gizi-gizi yang harus kita penuhi Iya. nih gitu. Sebenarnya kalau kita ngeliat hoaxnya sekarang ya, bukan hoax sih sebenarnya, lebih tentang beritanya ya, berita yang lagi hot sekarang jadi hot topic. Itu kan orang-orang tuh lebih banyak kayak yang panic buying. Jadi apapun itu kalau dirasa meningkatkan imun, dirasa apa ya, bikin sehat, diborong gitu kan ya. Susu itu ya, susu macan Susu ya. itu. Iya, susu macan. Susu macan. Nah itu sih Mas, jadi sebenarnya yang perlu kita sikapi, yang pertama kita sebenarnya it's okay mau minum itu juga nggak masalah. Cuman yang jadi apa ya, concernnya kita tuh yang panik buyingnya tadi. Nah kalau misalkan kita compare nih sama produk susu biasanya, itu juga sebenarnya nggak ada bedanya Mas, Sama aja ya? sama aja. Kalau dari oke. Tapi kan rame, memang kalau dari segi gizinya bisa nggak sih meningkatin imun gitu? Nah lagi-lagi ya Mas ya, ngomongin susu kan berarti kaitannya sama vitamin D. Nah kalau misalkan nih ibu-ibunya, keluarga di rumah, bapak ibu semua di rumah nih udah sering konsumsi susu, tapi akhirnya juga nggak berjemur. Nah ini sama aja Mas, nggak aktif juga. Jadi polanya kita tuh banyak banget sebenarnya kalau misalkan mau apa ya, mau dapat vitamin yang maksimal, mineral yang maksimal untuk tubuh kita tuh, jangan ngantuk ya Mas ya, gue jelasin. Enggak dong, enggak. Gue lagi berusaha mencermati nih, ya. mencermati. Ya, nah jadi kalau misalkan mau dapat vitamin mineral itu kita harus tahu dulu Mas, vitamin apa sih yang penting buat kita, jenisnya apa gitu kan ya. Nah kalau misalkan ngomongin susu berarti kan vitamin D. Nah vitamin D itu sendiri bisa aktif kalau kita udah berjemur Mas. Jadi kita ya emang dapat vitamin D, tapi istilahnya kayak ngebuka gerbangnya itu Mas buat kita dapat ya. Kalau misalnya kita mau masuk rumah kan pakai kunci. Nah kuncinya itu sebenarnya di sinar UV-nya dari matahari tadi tuh. Dikonversi lah Dikonversi, jadi betul imun banget, ya. Betul. Nah nanti belum habis itu Mas kalau ngomonginnya. Oh, belum. Oke. Jadi kalau misalkan nanti udah jadi vitamin D nih, vitamin D-nya udah aktif, nah itu baru digunakan sel tubuh. Istilahnya kalau kita dulu belajar sel itu Mas ya, gambar sel gitu kan ya, pernah kan ya pasti. Pernah lah tahu. Nah itu digunakannya baru masuk situ dan baru digunakan, maksudnya baru bermanfaat untuk imunitas tubuh kita, kerjanya seperti itu. Tadi vitamin D Mas, nah terus vitamin C juga tuh, biasanya kan panik buyingnya belinya suplemen. Iya. Pernah kan ya, kemarin Pernah. ada case juga kayak habis gitu kan tiba-tiba di toko Diborong gitu. 1000 miligram ya. Nah iya tuh balik lagi Yang Mas kalau ya. nggak salah yang minumnya 3 jam sekali. 3 jam sekali. Iya kan Iya. ya, rame banget itu. Nah itu rame banget kan pastinya ya. Nah itu yang perlu kita sikapi lagi Mas. Jadi kalau misalkan namanya suplemen ya kan tinggi dosis. Nah kalau misalkan nanti COVID-nya itu udah selesai, yang aku khawatirin sebagai ahli gizi ya, kayak 5 atau 7 tahun ke depan itu timbul masalah baru Mas. Apa coba? Ginjal. Gagal ginjal, benar. Jadi COVID-nya udah kelar, Ginjalnya gagal karena yang ketinggian akan, minum vitamin. betul banget. Itu bisa kita
case baru lagi Mas. Pipis air jeruk kali ya? Kalau kebanyakan. Nah jadi mau tahu ya Mas, maksudnya pada penasaran gak sih? Jadi sehari tuh kita butuh berapa gitu kan ya buat tetap concernnya tetap meningkatkan imun tubuh Iya, kita gitu kan berapa ya. tuh? Nah biasanya sih kalau sesuai tadi ya, sesuai penelitian, satu orang dewasa tuh butuhnya sekitar 90 sampai 120 miligram aja Mas. Itu udah cukup Itu ya? udah cukup. Jadi betternya ya emang kalau direkomendasikan itu tetap konsumsinya yang alami. Dari buah jeruk, dari buah-buahan, dari sayuran yang emang vitamin C-nya tinggi gitu Mas. Gitu. Jadi kalau misalkan di jeruk itu ya biasanya sih kita 100 gramnya itu eh biasanya sih 100 gramnya itu cuman sekitar berapa ya? 40 miligram lah. Jadi kayak Satu jeruk. 100 gram. Satu jeruk tuh 100 Heeh, gram. tapi kan 100 gram itu kan juga nggak sampai 5 jeruk kan Mas ya. Nah itu sih. Jadi nggak apa-apa. Jadi semakin apa ya? Semakin kita nggak melewati batas yang tadi direkomendasikan, itu nggak akan mempengaruhi atau nggak akan bikin ginjal kita rusak lah, misalnya gitu. Jadi Lagi juga itu kan malah alami lebih ya. malah lebih efektif jadi apa ya? Jadi konversi dari vitamin C itu malah lebih efektif Mas. Oke, oke, oke. Ceritanya gitu. Oke, terus apa lagi yang kita butuhin nih buat Ah, meningkatkan imun nih biar kita pada kuat nih? iya tadi kan udah bahas vitamin ya, yang sekarang lagi hot topic banget. Nah ini lagi-lagi tentang masak. Ya, jadi tentang masak Mas. Masak? Serius? Bagus banget. Iya, jadi dari pola kita masak, pasti nih Mas pikir juga kan apa ya, sebagai seorang suami kayaknya nggak pernah banget ya, maksudnya jarang banget ngeliatin istrinya masak gitu Tuh, kan. terima jadi. Terima jadi Terima jadi pasti. saya. Jadi dari pola kita masak, cookware yang kita pakai, itu ternyata tergantung banget Mas sama apa ya, maksudnya berhubungan erat juga nih sama imunitas tubuh kita, gitu. Kok bisa Yus? Pasti dong. Nah ini yang pertama ya tentang yang penting ya mungkin yang jadi highlight-nya tuh di sini tentang kebiasaannya ibu-ibu Mas. Biasanya kan ibu-ibu tuh pengen sehat, akhirnya masaknya nggak pakai minyak. Pernah nggak denger yang kayak gitu? Pernah sih. Pernah. Pernah. Heeh. Nah kalau misalkan nggak pakai minyak, lagi-lagi Mas kayak yang tadi udah aku sebutin. Jadi ibarat masuk rumah Hmm, tapi nggak ada kuncinya tuh bisa apa enggak gitu. gak Nah jadi bisa. kuncinya Bisa tuh sih, tapi didobrak. didobrak. Nah jadi ibaratnya gitu di Mas. Jadi kalau misalkan pakai minyak itu ibaratnya kayak kuncinya tadi. Kan kalau misalkan kita lihat-lihat apa ya artikel untuk meningkatkan imunitas tubuh kita kan kita butuh vitamin yang larut lemak juga nih, vitamin A, D, E, K. Nah itu mereka bisa larut dalam makanan ataupun bisa baik ya dicerna oleh tubuh kita itu ketika dia dimasak menggunakan minyak Mas, gitu ceritanya. Jadi Malah lebih harus baik dimasak menggunakan minyak. Tapi betul. minyaknya juga minyak pilihan kali ya. Betul, ya jadi jangan minyak yang udah coklat, yang udah hitam terus dipakai lagi gitu jangan. Pasti gitu. Jadi Hmm, sebenarnya tadilah kok kayak kebiasaannya ibu-ibu sih yang pengennya diubah atau ibu-ibu jadi lebih tahu lah istilahnya tuh gitu Mas dengan adanya Tirapot ini ya. Kita kan juga berbagi iya informasi dong, kan. harus. Gitu ceritanya. Nah, terus tadi kan tentang minyak nih Mas, lagi-lagi kita ngomongin cookware ya. Kalau udah sama aku tuh juga kadang-kadang bahasnya tentang cookware Mas. Oh gitu. Heeh. Minyak ke cookware. Kan ada Iya. cookware yang tanpa minyak. Itu gimana? Nah, iya. Nah, ini sebenarnya it's okay ibu-ibu semuanya ya, it's okay. Yang penting sehari itu masaknya ada minyaknya aja, Mas, gitu. Jadi kalau misalkan mau kan pasti ya kalau misalkan sekarang ngomongin cookware kan yang lagi hits juga, yang jadi tren kan pancinya yang anti lengket. Nah, ini jadi kita kasih opsi juga nih, opsinya lebih banyak juga, bisa pakai minyak, bisa nggak pakai minyak, gitu. Jadi lebih lebih oke lah, apalagi sekarang udah ada Sweden juga ya, Mas, ya. Hmm. Sweden kan juga produknya banyak banget. Apa ya, mendukung banget lah untuk gaya hidup sehatnya pastinya, gitu. Emang pengaruh alat masak sama makanan Imunitas sehat? ya? Pengaruh dong Mas pasti. Nah nih mungkin, mau bahas juga kali Mas ya. Jadi Boleh, kalau boleh, misalkan boleh. jadi banyak banget sebenarnya ibu-ibu yang mau kita bahas ya. Jadi yang pertama Mas kalau misalkan kita udah punya panci anti lengket, kita harus pahami lagi tuh dia udah tersertifikasi PFOA atau belum. Sebentar. Mhm. Bedanya apa sama panci yang saya pakai di rumah? Bedanya apa Mas? Kenapa saya harus pakai yang bersertifikasi? Iya, jadi pastikan pakai yang bersertifikasi ini karena gini Mas, kalau misalkan PFOA itu kan produsen bikin panci nih ya, itu, biasanya mereka pakai zat anti lengket dan dia mengandung PFOA Mas. Nah ini nih, Mhm.
PFOA itu ternyata juga bagian dari zat yang karsinogenik gitu Mas. Jadi perlu diperhatikan lagi nih, jadi jangan sampai sembarangan beli panci atau wajan yang anti lengket ya ibu-ibu. Harus ada sertifikasi. Harus ada Kalau sertifikasinya. ternyata kalau nah oke oke, kita ngomong yang anti lengket, tapi Mhm. kalau kayak wajan yang biasa, wajan yang hitam yang dipakai abang-abang Waduh itu atau udah yang biasa kita masak di rumah itu sebenarnya itu udah nggak layak, bahaya? bahaya pasti Mas, Oh gitu? bahaya banget lah pasti karena kan yang pertama dia pasti udah nggak udah nggak tersertifikasi ya, itu yang pertama. Terus yang kedua dia tuh lapisannya apalagi spatulanya Mas, kan istilahnya kalau logam ketemu logam pasti akan ada zat yang istilahnya akan bermigrasi lah, berpindah ke makanan gitu. Karena kan kalau goreng kan mesti sampai yang bunyi seng 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 gitu Mhm kan. mhm. Nah Biar asik iya. aja kayaknya berasa berasa enak aja masaknya tuh kalau bisa Jadi bunyi. kayak kungfu kan ya. Ya itu, jadi concern-nya di situ Mas. Jadi mana tadi, panci atau wajannya nggak bersertifikasi, kita nggak tahu dia food grade atau enggak, habis itu ditambah sama spatulanya yang tadi udah gesekan sama Mhm. pancinya, ya pasti akan ada zat-zat berbahaya yang pindah ke makanan. Jadi kita nggak sadar Mas, sepiring nasi goreng kita tuh, ya it's totally bikin bahaya lah. Tapi emang jangkanya jangka panjang Mas. Apa tuh jangka Heeh. kira-kira efeknya ini kalau boleh tahu? Efeknya ya Heeh, boleh efeknya boleh, ya. heeh. Nah kalau misalkan jangka pendeknya sih kebanyakan pada anak-anak Mas. Waduh, Heeh, itu malah jangka pendeknya di anak-anak ya. Nah itu kayak biasanya mereka kayak nggak makan apa-apa terus tiba-tiba diare gitu. Jadi disangkanya itu kayaknya tadi nggak makan sembarangan deh, ada zat disangka apa ibunya. sih maksudnya kalau Mhm, di apa, di wajan-wajan yang biasa, yang rumah-rumah mhm. biasa Ibu pakai tuh, ada zat apa yang Iya bisa yang bikin berbahaya ya, heeh, heeh. kira-kira? Nah itu aku juga udah jelasin banget nih Mas, sering banget aku jelasin ke klub-klubnya ya. Mhm. Nah itu ada yang namanya kita sebut tuh polusi, kalau misalkan kita biasanya sebut Udara polusi bukan? heeh, polusi kan biasanya kita tahu polusi Iya, udara, betul. polusi lingkungan, sampah dan lain-lain gitu kan ya. Nah tapi emang kalau di cookware itu ada polusi juga Mas. Jadi ada logam-logam berat, yang tadi udah aku sebutin juga ada PFOA, kalau Mhm. logam beratnya sih ada merkuri, ada timbal. Wih, bahaya ya. Bahaya banget Mas, kan kita nggak tahu juga ya, karena tadi Mas, lagi-lagi kita balik ke poin yang tadi, sertifikasinya. Penting banget, jadi harus punya cookware itu yang tersertifikasi itu penting banget. Nah Ini itu tadi penting banget nih ya buat teman-teman mhm, Tira yang memang peduli banget sama mhm, apa, kesehatan, kesehatan Mas, makanan ya, sehat, hidup sehat. Ternyata, cookware pun mhm, berpengaruh ya. cookware berpengaruh banget. Karena tadi Mmm. apa ya, polusi ada dari luar, tapi ternyata dari kita pun yang kita makan tuh, kadang-kadang kita makan polusi gitu Mas, istilahnya kalau kita nggak kayak kita nggak memperhatikan cookware Secara kita, nggak kayak langsung kita gitu. timbun penyakit ya. Betul, tadi jangka pendeknya ya, Mas, ya, jangka pendeknya kalau misalkan di anak-anak tuh diare, mual, pusing, kayak mereka tiba-tiba sakit gitu loh, Mas. Nah, itu Mmm. kadang-kadang tuh yang disalahin kayak, "Kamu habis minum es ya?" Kayak gitu kan, Padahal ibunya. ternyata ibunya nimbun penyakit, nggak Iya, nah padahal masak. ternyata Iya iya. ibunya yang emang pemilihan cookware-nya belum tepat, istilahnya tuh gitulah. Nah, itu jangka pendeknya di anak-anak. Terus, Mas, yang tadi ya, kalau misalkan kan di, cookware kita yang biasanya dipakai kan ada zat-zat tertentunya tadi yang udah aku sebutin ya, logam-logam berbahaya. Nah, itu juga yang bisa memicu, keterlambatan perkembangan sama pertumbuhan, Mas. Waduh, Nah, jadi kan biasanya ibu-ibu tuh udah rajin kasih anaknya susu ya kan ya, pengennya anaknya tinggi, tapi sekitar umur 10 tahun, 12 tahun, ternyata nggak tumbuh-tumbuh tinggi. Karena apa? Karena emang 12 tahun itu cookware yang dipakai nggak bersertifikasi, nggak ada sertifikasinya gitu. udah dari kecil Iya, ditimbun udah dari kecil zat-zat. ditimbun, betul. Waduh, Bahaya kan? Nah ngeri ya jadi ngeri ya. mumpung anaknya Mas Fikri juga masih kecil nih, mulai sekarang harus diganti Mas, berarti cookware yang ada di rumah ya. Oke, siap. Saya belum ada ya, belum ada saya. Iya, habis itu kan pasti udah pada aware ya, kita kan Ya juga semoga aja kasih heeh heeh, heeh. lebih pada aware. Itu jangka pendek kita nih Mas, kalau jangka panjangnya biasanya sih pada orang dewasa ya yang udah sekarang mungkin umurnya 45 tahunan. Nah nanti kalau masih pakai cookware-nya yang, nggak bersertifikasi, lagi-lagi saya omongin karena ada logam yang berbahaya timbul gagal ginjal Mas. Waduh, Gagal ginjal, cancer, cancer juga karsinogenik bisa ya. ya? Iya Mas, betul banget. Karena kan ya bayangin aja pancinya itu udah gosong Mas. Atasnya panci Iya, itu udah gosong. ada
secara nggak langsung ya ada Secara nggak langsung, serpihan-serpihan ya bukan gosongannya secara nggak kemakan. langsung, secara langsung Mas malahan. Secara langsung ya. Secara langsung. Tapi kita cuek aja. Oh, ini Cuek kalian aja. bikin enak gitu ya. Kan bikin gurih-gurih kan. Padahal itu bahaya. Padahal itu ya. yang bahaya. Jadi jangkanya nggak besok kena langsung cancer gitu, enggak Mas. Biasanya 3 atau sampai 10 tahunan baru kelihatan. Itu sih. Ya memang orang banyak yang nggak aware ya. Tapi memang Mm-mm. di zaman seperti ini kita harus lebih menjaga sih ya. Iya, Lebih baik betul. apa ya? Mengantisipasi sih ya. Iya. Nah daripada sebenarnya menangani. gini Mas, mungkin di compare ya sama orang-orang yang zaman dulu, mungkin ya emang cookware-nya belum ada yang secanggih sekarang. Tapi kenapa orang dulu kayak jarang banget yang kena kanker gitu misalkan kan ya. Iya. Nah karena mereka yang dikonsumsi itu kayak apa ya, Makan makanannya organik, lebih Mas. sehat. Lebih sehat. Bayangin aja kayak sehari itu mereka metik bayam sendiri, metik kangkung sendiri, karena mereka nanam gitu kan ya. Nah itu sih, jadi bahannya tuh kalau dulu lebih concern ke bahannya yang memang orang-orang tuh nanam sendiri gitu, lebih organik lah istilahnya. Nah sekarang kan pasti kita beli, udah ada pestisidanya, udah ada campur-campuran lain-lainnya gitu-gitulah. Jadi ya Berarti intinya kalau sekarang lebih baik jika makanannya sehat, mm-mm, ya kan? Makan makanannya organik dan kalau bisa mm-mm. cookware-nya juga yang Cookware-nya support juga support, dan bener cookware banget. sehat. Bisa kan Cookware-nya dibilang cookware sehat sehat. ya? Bener, bisa Mas, dibilang cookware sehat. Ya. Ternyata dari kita ngomong gizi tiba-tiba kepanci dong. Iya, Ternyata pasti. memang kita harus memikirkan hal-hal Iya. kecil ya yang kita nggak Yang- sadari kalau iya, memang bener kita banget, sayang Mas. tubuh, sayang Mm-mm. keluarga. Mm-mm. Karena gini loh Mas, kalau makanan kan kita nggak mungkin nggak dimasak kan. Makanan itu akan lebih bergizi, lebih bermanfaat lagi untuk tubuh kita ketika dia dimasak. Nah makanya ketika kita udah ngomongin masak ya berarti cookware-nya dong yang penting. Gitu. Iya betul, nggak hanya cuma makanan ya Iya, kan. nggak boleh hanya cuman kita mikirin perut yang oh habis ini makan biar kenyang gitu. Itu udah istilahnya harus diubah lah tentang mindset tentang itu gitu. Jadi harus lebih aware lagi kalau apa yang bersentuhan dengan makanan secara langsung ya gitu ya emang harus kita perhatiin, nggak hanya bahannya aja Mas yang kita perhatiin, tapi yang bersentuhan langsung sama makanan kita. Jadi kalau misalkan masih pakai piring yang plastik yang biasanya nih lagi-lagi masih kayak piring ya, piringnya masih plastik, terus panas-panas dimasukin ke situ gitu kan ya, itu Itu ada efek juga ya, efek zat-zat yang lagi dong menguap pasti. jadi polusi lagi ya. Jadi polusi untuk tubuh kita, bener banget. Aduh, terima kasih Banyak nih. banget ya. Banyak banget nih Kak Yusfi. Semoga teman-teman Tira, teman-teman Tirapot banyak yang terinspirasi nih sama Kak Yusfi. Jadi ya memang kita mulai sekarang ayolah kita semangat jaga Iya, jaga imun. jaga imun, jaga kesehatan, jangan ikutin aturan pemerintah kalau PPKM ya udah kita PPKM jalanin biar semakin cepat selesai teman-teman. Heeh. Ya. Mungkin sebagai penutup Kakak Yusfi bisa ngasih ini nih pesan dan kesan ke anak sekolah, ke teman-teman Tira nih. Oke, semuanya ibu-ibu semua yang lagi nonton, mbak mas semuanya ya yang memang sering banget bergelut di dapur, pastikan menggunakan cookware yang berkualitas karena cookware yang kita pakai kan juga bersentuhan langsung dengan makanan kita ya. Nah, pastikan menggunakan produk dari Sweden yang memang sudah terbukti tersertifikasi berkualitas untuk makanan dan juga food grade sehingga ketika kalau misalkan mau masak gak khawatir lagi dan pastinya lebih sehat lagi makanannya. Makasih. Oke, terima kasih Kakak Yusfi udah hadir di Sama-sama, studio Tira Mas Pots. Fikri. Untuk teman-teman Tira, jangan lupa nonton di episode berikutnya. Pasti akan ada bintang tamu spesial nih seperti Kak Yusfi yang ngasih pencerahan, ngasih insight bagus. Sekian Tira Pots episode kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam sehat, stay healthy, See you. stay safe and stay cool.